Bab 379. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Tetua Rini. Batuan dasar kuno bergetar di bawah kakiku. Aku merasakan bagaimana atmosfer mana bergetar saat melepaskan kekuatan yang begitu besar. Ini tidak akan lama lagi. Seseorang meletakkan tangannya di bahuku. Apakah kita punya cukup waktu? Itu suara Albold. Haruskah kita mengatur penyergapan di suatu tempat, memperlambat Asura lebih jauh? Aku mengejek. Harapan kami sekarang adalah tergesa-gesa dan semoga berhasil, bukan dengan kekuatan senjata. Jangan begitu siap untuk mati dengan kematian yang tidak berarti, siapapun di antara kalian. Petik 2. Suara lain, dari belakang barisan. Kamu bisa bergabung denganku di binatang itu. Itu adalah Madam Astera, yang Eleanor Liwin izinkan untuk naik ikatannya, melihat seolah-olah dia kehilangan satu kaki. Itu adalah tawaran baik yang datang dari seseorang yang membenci keberanianku. Aku tahu jalannya dengan berjalan kaki dan merasakan, bukan dengan beruang. Aku akan berjalan. Aku meremas lengan Virion saat dia membimbingku. Kita harus pergi lebih cepat. Aku merasakan tatapan khawatirnya, meski tidak bisa melihatnya, tapi dia melakukan apa yang aku minta, dan aku mendorong tubuh lamaku untuk mengikutinya. Ini adalah titik di mana jalur potensi menyimpang, dan kemampuan aku untuk mempengaruhi potensi masa depan tertentu terbatas. Kelompok kami berjumlah 60, mungkin 70 orang, beberapa anggota dewan, petualang yang dikenal sebagai tanduk kembar, Gideon dan asistennya, dan mereka di antara para pengungsi yang paling percaya padaku. Mereka akan membutuhkannya. Kelompok yang lebih kecil telah pecah untuk menuju ke lusinan terowongan yang berbeda, dipimpin oleh Gliders, Earthbones, atau penyihir kuat lainnya. Jika Lance jatuh terlalu cepat, atau bertarung terlalu lama, mencegah Asura mencapai kita pada waktu yang tepat, kita semua akan mati. Jika Tachi memburu kami terlalu cepat atau menghabiskan terlalu banyak waktu menjelajahi terowongan, sekali lagi, kami semua akan mati. Waktunya sangat penting. Kaki kananku menggesek tonjolan batu yang tajam. Ambil cabang berikutnya ke kanan dan ke bawah, kataku kepada Virion, dan setelah 50 langkah lagi dia membimbingku ke kanan, dan jalan setapak itu miring di bawah kakiku. Sebuah ledakan dari suatu tempat jauh di belakang dan di atas kami mengguncang debu lepas dari langit-langit terowongan. Seseorang meredam teriakan. Di bagian bawah penurunan, terowongan melengkung tajam ke kiri. Kalian semua akan merasakan keengganan yang kuat untuk terus maju. Ini adalah trik para penyihir kuno untuk mencegah tempat ini ditemukan. Kamu harus melewatinya. Kami melewati beberapa belokan lagi sebelum sensasi kegelisahan yang merayap masuk. Awalnya ringan, hanya ada rasa sakit di benak kami yang mengatakan, ada yang tidak beres di sini. Waspada, sensasinya meningkat dengan cepat saat kami maju, menjadi rasa takut yang hampir luar biasa. Mereka yang kami pandu mulai merintih dan mengeluh, dan langkah kami melambat meskipun aku didorong dan bunyi mantra yang menghancurkan batu di kejauhan. Bahkan beruang itu terengah-engah, setiap napas tajam dan putus asa. Albold, bawa semua penjaga ke belakang. Buat orang-orang ini terus maju. Jangan biarkan siapapun berbalik, kataku. Kamu tidak bisa memaksa kami. Seseorang tersedak. Kamu membawa kami ke kematian kami. Beberapa set langkah kaki berhenti, dan aku mendengar orang-orang mendorong dan mendorong. Penjaga bergerak untuk campur tangan, tetapi ada niat yang tajam dari kanan di sampingku, dan semua orang terdiam. Kalian semua bisa merasakan bahaya di belakang kami. Ini sangat nyata, sementara keajaiban ini hanya bekerja melawan imajinasi kamu. Jika Rinia mengatakan bahwa keselamatan ada di depan, maka kita akan terus maju. Keyakinan dan perintah Virion menenangkan kerumunan yang gusar, setidaknya untuk sesaat. Ketika dia berbalik dan mulai berbaris lagi, tubuhnya kaku di sisiku, semua orang mengikuti. Melalui, mana menanggapi pertempuran jauh. Petikan, petikan. Itu hampir cukup untuk membuat pengungsi yang paling ketakutan sekalipun bergerak maju melawan ketakutan magis yang berusaha mendorong kami menjauh. Tapi tidak seluruhnya. Setelah hanya 50 langkah lagi, beberapa berhenti lagi. Setelah 100, aku mendengar tangisan. Setelah 500, para penjaga di belakang menyeret yang terlemah ke depan. Setelah 1000, para penjaga kehilangan kekuatan, dan yang pertama dari mereka yang terlalu lemah untuk menghadapi ketakutan memisahkan diri, berlari kembali di sepanjang terowongan, tangisan mereka bergema di kedalaman yang gelap. Biarkan mereka pergi, tuntutku, mendengar langkah ringan Albold mulai mengikuti. Siapapun yang berbalik sekarang akan dihukum, termasuk kamu. Langkah kami melambat menjadi merangkak. Setiap langkah terasa seperti bergerak lebih dalam ke lubang menunggu kegelapan menutupi kepalaku dan mencekik kehidupanku. Aku tahu kami harus melewati penghalang ini. Aku pikir aku sudah siap. Aku salah. Kakiku berhenti bergerak. Virion menarikku, kerutannya terdengar. Dia mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengar melalui deru darahku sendiri di telingaku. Semuanya sia-sia. Aku telah mendorong tubuh aku terlalu jauh, dan sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Bumi tampak bergetar, lalu terdiam. Mana terdiam? Pertempuran Asura melawan Lance telah berakhir. Garis pertahanan terakhir kami telah jatuh. Tidak ada waktu. Bukan karena ragu, bukan karena takut.
Sebuah lengan tipis membungkus milikku, dan Firion melepaskan lenganku yang lain, menjauh. Orang lain, yang lebih pendek dan bahkan lebih kurus dari yang pertama, menggantikannya. Mana yang sejuk dan menenangkan mengalir melalui diriku. Sebagian besar tubuhku telah menjadi satu rasa sakit yang saling berhubungan, begitu selalu ada sehingga aku hampir lupa bahwa itu ada di sana, tetapi dengan sentuhan mana, rasa sakit ini memudar. Nafasku menjadi lebih mudah. Aku berdiri lebih tegak. Dari sisi lain, cahaya kemasan bergerak melalui aku, menghangatkan inti aku dan mengusir kegelapan dan keputusasaan. Terima kasih, Liwins, gumamku begitu aku bisa berbicara. Sekarang, bergeraklah. Kita membuang-buang waktu yang berharga. Elis terkekeh di sebelah kananku, tapi Eli hanya bertahan lebih kuat. Kami akan berhasil. Tempat yang tepat, waktu yang tepat. Aku berdeham karena tiba-tiba menyempit dengan emosi yang meluap. Kita hampir sampai. Keduanya memegang lenganku dan membantuku maju, Firion berjalan tepat di depan kami. Zona ketakutan tampaknya terus berlanjut, mendorong tubuh dan keinginan kami dengan keputusasaan yang memuncak untuk menghancurkan kami. Kemudian, seperti terjun melalui air terjun es, kami bebas darinya, setiap saraf di tubuhku menjadi hidup saat aura penolak menghilang. Pikiranku menjadi jernih, segera menghitung perkiraan jumlah waktu yang kami habiskan. Tanpa berkata-kata, aku mengatur langkah, tubuhku disegarkan oleh sihir penyembuhan Elis dan merasa ringan seperti bulu tanpa bangsal penyihir kuno menarikku ke bawah. Niat jahat memasuki terowongan di suatu tempat di belakang kami, bergerak lebih cepat dari yang bisa kubayangkan. Kami mulai berlari. Lantai batu yang kasar menjadi halus, dan seruan lega dari belakangku bergema di sepanjang aula yang sudah selesai. Aku tahu apa yang mereka lihat, ukiran bertatahkan permata, menceritakan kisah tentang tempat yang disebut reliktem, yang dibuat oleh para penyihir kuno sebelum mereka jatuh. Tapi tidak ada waktu. Bukan untuk menjelaskannya, bahkan untuk tidak menyia-nyiakan nafas yang kubutuhkan untuk berlari, jadi aku mendorong yang lain maju. Langkah ringan Firion terhenti di depan kami, tapi aku mengusirnya. Pergi, kita harus memasukkan semua orang ke dalam. Aura yang mendekat seperti kabut merah di mana sekarang, membuatnya gelisah. Meskipun mata buta aku tidak bisa melihat ruangan, aku tahu betul dari penglihatan aku. Kusen pintu melengkung terbuka ke ruang besar berbentuk heksagonal selebar 100 kaki. Bangku-bangku batu yang curam mengarah seperti anak tangga ke sebuah podium di tengah, di mana bingkai batu persegi panjang berdiri. Bawa aku ke tengah, kataku, dengan putus asa berfokus pada bingkai batu berukir. Tidak lama lagi. Jika tidak segera. Ketika kami mencapai mimbar, aku menarik diri dari mereka dan meletakkan tangan aku di bingkai batu, jari-jari aku menelusuri ukiran yang rumit. Itu dingin. Tidak ada mana atau aether yang bersenandung di dalamnya. Apa ini? Nyonya Astera bertanya ketika dia dibantu untuk melepaskan ikatan Eli. Kamu telah membawa kami ke jalan buntu. Yang lain bergabung dengannya, memohon agar ada lebih banyak hal di tempat ini, sesuatu yang lain, apapun yang bisa menyelamatkan mereka. Seseorang mengetuk kusen seolah-olah itu adalah pintu, berharap seseorang membiarkan mereka lewat. Sebagian besar bergegas ke bagian belakang ruangan, menjauh sejauh mungkin dari aura yang mendekat. Aku telah membawa kamu ke tempat yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup, kata aku, membiarkan rasa lelah dan frustrasi aku mengalir ke dalam kata-kata. Jika aku berencana membiarkan kalian semua mati, akan jauh lebih mudah untuk tetap di tempat kita sekarang. Menjauh dari pintu, perintah Firion di tempat lain. Semua orang ke belakang ruangan. Aku mengangguk ke arahnya. Orang-orang ini akan membutuhkan pemimpin yang cakap ketika ini berakhir. Lakukan apa yang dia katakan, Astera. Bertahan ini. Jeritan terdengar di udara dingin, dan aku mendengar daging robek dan tulang patah. Sosok yang begitu kaya dengan mana sehingga garis besar dirinya bersinar dalam indraku melangkah ke gerbang lengkung di atas. Niat membunuhnya seperti tinju pembunuh di sekitar hatiku, meremas kehidupan dariku. Dunia seakan berhenti, satu-satunya suara yang terdengar adalah teriakan ketakutan yang setengah teredam, satu-satunya gerakan memutar perlahan kepala sosok itu saat dia mengamati ruangan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Orang-orang di Caten, pengikut Komandan Firion Eralit, aku Tachi dari klan Tiestes. Suaranya mendayu-dayu dan arogan, kata-kata itu bergema darinya dan ke seluruh ruangan diwarnai dengan rasa jijiknya terhadap kami. Atas kegagalan kamu untuk melihat jalan ke depan, ketidakmampuan kamu untuk memahami kejahatan yang diperlukan dari perang ini, Lord Indra telah menyatakan bahwa kamu semua harus mati untuk memberi jalan bagi masa depan yang lebih masuk akal. Firion melangkah maju. Bodoh yang berani, pikirku, meskipun aku tidak berusaha menghentikannya. Kami membutuhkan setiap detik terakhir sekarang. Mana melonjak dari Firion saat dia mengaktifkan kehendak binatangnya. Suaranya menggeram pelan saat dia berkata, sekutu dan pengkhianat palsu. Para Indra tidak lebih baik dari Fritra. Dia berlari ke depan, gerakannya secepat kilat. Aku mendengar pedangnya meluncur dari sarungnya dan memotong udara, menyaksikan garis bercahaya taci bergerak untuk bertahan, lalu ruangan itu menyala dengan sihir ketika selusin penyihir lain melemparkan mantra apapun yang mereka bisa untuk mendukung Firion. Aku menahan napas. Asura bergerak dengan rahmat cair dari dedikasi dan latihan seumur hidup. Melawannya, kecepatan dan keganasan Firion sama impotennya.
Tachi memblokir beberapa serangan cepat dan mengabaikan selusin mantra lainnya. Firion menerjang dari sisi ke sisi, selalu bergerak dan menebas, angin puyuh yang gelap, tetapi pukulannya tidak pernah menembus mana Asura. Kemudian Firion berhenti. Beberapa orang berteriak atau berteriak. Tubuhnya menghantam bangku-bangku batu dengan bunyi berderak yang menyakitkan. Bu mengeluarkan raungan kuat yang pecah, menjadi jeritan tersiksa, dan beban berat jatuh menuruni tangga. Di belakangku, Eli berteriak putus asa. Asura melintas di seberang ruangan, tanda tangan mananya menyatu dengan atmosfer untuk sekejap mata, dan ketika dia muncul kembali, ada suara tajam dan basah dari pisau yang memotong daging. Kemudian dia berkedip lagi, dan kemanapun dia pergi, tanda tangan mana berkedip. Tapi bingkai portal tetap dingin dan tak bernyawa, kosong dari sihir. Berhenti. Aku berteriak di atas teriakan itu. Aku melangkah maju, melepaskan diri dari genggaman tangan yang berusaha menahanku. Tachi dari klan Tiestes, aku, Tetua Rinia Darkasan dari Elenoir, memerintahkanmu untuk berhenti. Asura itu berhenti, dan aku harus mendengarkan saat pedangnya meluncur keluar dari tubuh, yang kemudian jatuh ke lantai. Maukah kamu dengan rela, dengan penuh semangat membiarkan mereka menjadikanmu senjata? Aku bertanya, mengambil langkah maju. Kamu tidak akan lebih penting bagi tuanmu daripada kami. Sebuah alat, untuk diasah, digunakan, dan diganti seperlunya. Dia tertawa. Suara sederhana, tidak percaya, kejam. Aku telah dilatih sejak aku masih kecil, menghabiskan beberapa dekade di bola ether, untuk menjadi senjata tuanku. Itu adalah tujuanku, pelihat. Di seluruh ruangan, orang-orang merintih, menangis. Seseorang tersedak darahnya sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkan mereka semua, kataku pada diri sendiri untuk ke-100 kalinya. Aku tidak pernah mengerti mengapa kami mengganggumu sama sekali, Tachi melanjutkan, auranya terfokus di sekitar ruangan, menangkap orang-orang yang ketakutan dan tak berdaya yang akan dia bunuh. Epeotus tidak pernah membutuhkan apapun darimu. Jadi mengapa, adalah salah satu dari kamu, laki-laki, anak bodoh, dilatih di antara kita. Seseorang mendobrak dan berlari ke pintu. Tombak Tachi bersiul, dan darah memercik ke tanah. Itu tidak menghormati tetua Kordri. Itu membuatku malu, dan semua orang yang harus berdebat dengan bocah itu. Aku. Dia berhenti, dan aku merasakan kekuatan penuh pertimbangannya bertumpu pada aku. Kemudian dia berdiri tepat di depanku, niatnya adalah api unggun yang mengancam akan memakanku. Kau pikir aku bodoh? Katanya, napasnya seperti angin musim panas di wajahku. Aku diperingatkan tentangmu, murid pangeran yang hilang. Sekarang, meskipun, aku tidak mengerti mengapa. Apapun seni eter curian yang kamu miliki, kamu telah membakar diri kamu dengan mereka. Kamu tidak lain hanyalah daun di atas angin. Tangannya bersandar di bahuku, lalu mendorong. ELEANORLEYWIN. Seperti mimpi buruk yang mengerikan, aku menyaksikan, lumpuh, saat Rinia mengangkat kakinya dan terbang mundur sampai dia menabrak bingkai batu. Kembali ke kota Sirus, aku pernah melihat seorang anak laki-laki melempar karung ke atas seekor tikus dan kemudian menginjaknya. Itu terdengar seperti ini. Tubuhnya merosot ke tanah, tidak bergerak. Aku berteriak. Ibu mencengkeramku, mencoba menarikku, melindungiku dengan tubuhnya, tetapi aku berjuang untuk melepaskan diri, untuk menarik busurku ke atas. Rasanya seperti aku melihat segala sesuatu terjadi dari atas, tidak mengendalikan diri aku sama sekali. Beberapa penjaga sudah mati. Bu berbaring di tumpukan, tidak bergerak kecuali naik dan turun yang dangkal di sisi tubuhnya. Durden berdarah dari luka di kepalanya, meskipun kupikir, berharap, mungkin, aku masih bisa merasakan mananya. Jasmine dan Angela Rose melindungi Camelia dan Emily di dinding belakang. Aku tidak bisa melihat Helen, tidak yakin apakah dia baik-baik saja, tapi sepertinya bukan pertanda baik bahwa busurnya tidak menembak. Mata hitam Asura itu mengamati ruangan, menatap ke arahku, fokus pada jeritanku. Sebuah panah terbentuk di taliku dan terbang. Dia bergerak 1 inci, panah mendesis melewati telinganya. Sedetik melompat dari busurku, dan yang ini dia tangkap, mananya pecah dan memudar saat disentuh. Yang ketiga datang lebih cepat lagi, tapi dia sudah tidak ada lagi. Kilatan merah, dan busurku hancur berkeping-keping di tanganku, anak panah di talinya meleset. Aku mendengar teriakan ibuku sendiri saat tombak merah terangkat seperti ekor mantikor. Aku tidak takut, tidak juga. Aku selalu tahu aku akan mati berkelahi, seperti ayah, seperti Arthur. Aku ingin menjadi kuat dan berani, sama seperti mereka. Tapi di dunia ini, orang yang kuat dan pemberani selalu mati dalam pertempuran. Asura ragu-ragu. Ibu meraihku, menarikku erat-erat, potongan busurku yang hancur terjepit dengan menyakitkan di antara kami. Tolong! Dia berteriak, suaranya serak dan tersedak air mata. Kerutan di keningnya semakin dalam. Kamu pasti saudara perempuan Arthur. Mata hitamnya yang murni menatap ibu. Dan ibunya. Tombak diturunkan. Sayang sekali Arthur tidak ada di sini sekarang. Merupakan suatu kehormatan untuk melakukan tugas ini untuk tuanku, tetapi aku akan sangat senang menghadapi saudara kamu lagi, untuk menunjukkan kepadanya betapa kecil potensinya dibandingkan dengan salah satu ras Pantheon. Petik 2. Perlahan, Asura itu meraih lengan ibu, menariknya menjauh.
Tidak, biarkan aku pergi. Jangan sentuh dia, Ellie. Jeritan memohon ibuku jatuh di telinga Tuli saat ujung tombak merah naik, menyelinap ke sisiku di bawah tulang rusukku. Lututku mulai gemetar saat aku merasakannya mendorong tubuhku, semudah memotong kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Aku bertanya-tanya, melihat wajahku yang pucat terpantul di mata Asura. Itu hal yang lucu untuk dipikirkan saat sekarat. Tapi itu juga masuk akal. Aku sering memikirkan pesta ulang tahun terakhir yang kuadakan sebelum perang. Saat kita semua bersama, bahkan saudaraku, saat dunia belum berakhir. Aku memastikan untuk tidak berteriak. Aku memutuskan, di tengah delusi, pikiran berputar-putar aku, bahwa aku tidak akan mati berteriak. Tombak itu meluncur keluar dariku semudah itu masuk. Kaki gemetarku gagal dan aku jatuh ke tanah. Ibu berada di atasku, air mata mengalir dari wajahnya, memercik ke sekujur tubuhku. Punggungku hangat dan basah, tapi aku bisa merasakan dingin di dalam, menyebar perlahan keluar. Tangan ibu bersinar dengan cahaya pucat. Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa. Aku di sini. Aku punya kamu, dan aku akan menghilangkan rasa sakitnya, sayang, Ellie. Aku akan menjagamu. Di atasnya, tombak Tachi siap menyerang bagian belakang lehernya, tapi semua fokusnya hanya untukku. Tidak, lari ibu. Pergi. Aku ingin berteriak, tapi sepertinya tidak ada udara yang masuk ke paru-paruku. Tachi ragu-ragu lagi. Tatapannya beralih ke tempat bingkai batu berdiri di tengah mimbar, dan aku menyadari ada cahaya yang datang darinya. Aku harus berjuang hanya untuk menoleh, tetapi di dalam apa yang tadinya adalah batu persegi panjang kosong, sekarang ada portal ungu yang bersinar terang, berputar-putar dengan pola halus. Di bawah nyanyian panik ibuku dan isak tangis mereka yang menunggu giliran untuk mati, senandung berirama lembut terdengar dari portal. Tirai ungu cair berdesir seolah-olah angin bertiup melaluinya, dan dua siluet muncul. Ciri-cirinya tersembunyi, tetapi ada sesuatu tentang bentuk dan kuda-kuda yang begitu familiar. Hampir seperti senyum terlukis di wajahku saat mataku terpejam. Aku merasa aman untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Tetua Rini. Suara isak tangis datang dari dekat, bekerja melalui dering dan dengung di tengkorakku yang sakit. Itu adalah suara yang familiar. Alice. Aku merasakan Ellie. Dia sudah dekat, tapi memudar. Asura itu berdiri di atas mereka, tetapi fokusnya ada di tempat lain. Aku mengikutinya ke cahaya eterik portal, terlihat bahkan tanpa pandangan aku. Tapi itu adalah hal yang pucat dibandingkan dengan sosok yang berdiri di dalamnya. Hatiku berdebar. Apa yang aku rasakan berada di luar jangkauan pemahaman aku, tetapi aku tahu itu bukan pikiran aku yang mengecewakan aku. Tubuhku hancur, hidupku tergelincir. Ini adalah saat yang telah aku ramalkan, di mana semua utas berakhir, tetapi aku tidak pernah bisa memahami bagaimana kita bisa diselamatkan, hanya kapan dan di mana. Tapi sekarang aku tahu kenapa. Arthur. Dia telah absen dari visi aku tentang masa depan sejak dia menghilang, masa depannya tidak pernah jelas bagi aku bahkan sebagai seorang anak. Aku tidak sepenuhnya percaya dia mati, tapi tidak bisa men-screen dia, atau menemukan masa depan di mana dia muncul kembali. Meskipun aku telah melihat momen ini, rasanya seperti menontonnya melalui dasar botol kaca tebal, tidak jelas, diwarnai oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman aku sendiri. Sekarang aku bisa melihatnya sejelas yang aku bisa taci, nimbus cahaya ametis yang bersinar, kehangatannya mengalir ke seluruh ruangan seperti matahari musim panas di siang hari. Regis, bantu adikku. Gumpalan cahaya ungu, percikan aether yang hidup, menyelam ke dalam tanda mana Eli yang memudar, dan kehidupan mekar di dalam dirinya. Tachi melangkah mundur, menggeser merek terbakar yang merupakan senjatanya ke posisi bertahan. Siapa? Arthur Liwin. Kebingungan dan ketidakpastiannya terlihat jelas, bercampur dalam nada suaranya, terjalin dalam pendiriannya. Aura Arthur semakin gelap, sedikit merah darah dalam ungu. Seberkas ether murni dalam bentuk pedang berdesir menjadi ada, membengkokkan jalinan realitas. Sulur-sulur aether yang seperti kilat menelan Arthur, dan ruang tampaknya menekuk sesuai keinginannya saat dia muncul kembali tepat di belakang Tachi. Cahaya ungu berbenturan dengan merah saat Tachi memutar tombak di belakangnya, menangkap serangan itu. Aku senang kau ada di sini, Tachi menggeram, suaranya menempel di telingaku. Seharusnya tidak, jawab Arthur, suaranya seperti nyala api amarah yang dingin. Pedang ether mengedipkan mata dan kemudian kembali dengan napas yang sama, sekarang ditusukkan ke atas dan di bawah tombak. Mana dan aether memekik satu sama lain dan pedang menebas tulang rusuk Asura. Dengan geraman kesakitan, Tachi melangkah mundur, kembali menghilang dan muncul kembali, menggunakan apa yang hanya bisa menjadi teknik meracu Walt dari klan Tiestes. Aku merasakan aether membengkak dalam diri Arthur, dan dia meledak ke arah musuhnya, pedang aether mengukir busur ametis di udara. Tombak Tachi kembali muncul untuk menangkis. Bentrokan itu mengirimkan gelombang kejut yang menggulingkan aku, hampir menjatuhkan aku dari podium. Tubuhku berteriak bahwa aku sekarat, seolah-olah aku belum tahu. Arthur berhenti sejenak, melihat sekeliling. Ellie telah terlempar ke belakang dari kakinya. Ellie telah dikirim jatuh. Jeritan memenuhi ruangan karena banyak orang lain telah dipukul rata oleh tabrakan kedua raksasa ini. Tachi memutar tombaknya dengan lengkungan lebar, dan aku merasakan gelombang memotong mana yang terbang di atas kepala.
Beberapa teriakan berhenti, tiba-tiba terpotong, dan beberapa tanda tangan mana padam. Arthur kembali menyerangnya dalam sekejap, pedang ungunya bergerak lebih cepat dari yang seharusnya di tangan manusia, tapi Tachi menyamai serangan demi serangan. Dan dengan setiap bentrokan, ruangan itu bergetar. Mereka akan menjatuhkan kita jika Arthur tidak melakukan sesuatu. Aku mencoba berteriak, tetapi paru-paru aku tidak bisa lagi membuat lebih dari bisikan yang diredam. Sebaliknya, aku meraih ampas terakhir dari kekuatan aku. Itu tidak banyak. Mana berkobar di dalam diriku, dan aku mencoba untuk mengubahnya, membentuknya menjadi sebuah pesan, sebuah visi, dan mengirimkannya langsung ke dalam pikiran Arthur, tapi tidak ada cukup diriku yang tersisa. Untuk pertama kalinya, kemungkinan kegagalan, terlepas dari semua yang telah aku lakukan untuk mencapai titik ini, tampak sangat nyata. Begitu sering dunia meminta lebih dari aku daripada yang mampu aku berikan, namun aku tetap memberikannya, dan sekarang, pada akhirnya, aku tidak memiliki kekuatan untuk melihat visi aku. Bagian dari atap bilik jatuh. Gumpalan eterik yang aku rasakan sebelumnya muncul dari bentuk rawan Eli, melemparkan dirinya ke bawah batu untuk melindungi sekelompok orang yang selamat. Bentuk kedua petarung menjadi kekacauan warna dan kekuatan, cahaya putih menyatu dengan ungu, aether berbenturan dengan mana, senjata mereka bersenandung satu sama lain. Beberapa kali aku merasakan Arthur terluka, dan merasakan celah mana yang tertinggal di mana tombak itu mengenainya, tapi dia tampak tak kenal lelah dan tak terhindarkan saat dia menekan Asura. Tombak Tachi tiba-tiba menghantam tanah. Bumi bergetar dan dia seretak. Lebih banyak batu jatuh bebas dari langit-langit, dan ruangan itu dipenuhi dengan aliran mana yang membentuk mantra untuk menangkis atau menghancurkan puing-puing. Senjata Arthur lenyap dan dia meraih tombak Tachi. Keduanya tegang saat mereka bergulat untuk menguasai senjata. Tachi menyerang dengan lutut dan siku, mana melonjak ke serangannya, masing-masing menciptakan gelombang kejut lainnya. Arthur melihat ke arahku. Aku harus membuatnya mengerti. Sekali lagi, aku mengumpulkan semua mana yang tersisa dan membentuk pesan. Ruangan itu penuh dengan ether, tumpah keluar dari portal terbuka seperti bendungan yang pecah. Aku meraihnya, memohon untuk membantuku. Aku merasa pikiran Arthur terhubung dengan pikiranku. Arthur, gunakan portal. Bawa Tachi pergi dari sini. Aku menatap dengan mata lebar dan mendesak, tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mendengar dan memahamiku. Asura tidak bisa masuk ke reliktem. Aku merasakan dinginnya pikirannya yang sekeras granit melalui hubungan tentatif kami. Ini bukan anak laki-laki yang aku kenal. Dia telah berkorban begitu banyak untuk kembali kepada kami, meninggalkan sesuatu dari dirinya dimanapun dia berada. Percaya saja padaku. Aether berkobar di sekitar Arthur, dan dia memutar tombak ke atas kepalanya, berbalik sehingga dia dan Tachi saling membelakangi, masing-masing memegang tombak itu tinggi-tinggi. Keduanya berjuang, tidak ada yang bisa memanfaatkan yang lain, lalu Arthur berkedip dalam kilatan petir eterik, muncul kembali di tempat yang sama hanya menghadap ke arah lain. Tachi tersandung maju dari kekuatan-kekuatannya sendiri. Lengan Arthur melingkari dia dari belakang, menahannya ke depan. Ke portal. Dan kemudian, mereka pergi. Ruangan itu sunyi senyap, dan udara tampak lebih ringan dan lebih mudah untuk bernapas. Aku menarik napas gemetar, merasakan beban berat di dadaku. Sesuatu bergeser di sisiku, dan sebuah tangan hangat menggenggam tanganku sendiri, jari-jari kami menyatu. Di bawah bau keringat dan darah, ada sinar matahari dan daun maple dan minyak pedang. Aku bertanya-tanya sudah berapa lama sejak kulit Virion melihat matahari sehingga baunya masih menempel padanya. Aku membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada yang keluar. Jangan bicara. Kamu terluka. Tapi, kita punya, di mana? Suara seraknya terputus, dan aku bisa tahu dari bagaimana dia tegang bahwa dia terluka parah. Aku butuh pemancar. Alice. Suaranya memudar, dan aku merasakan sesuatu yang basah menetes ke kulitku. Rasa sakit yang menyelimuti tubuhku mulai mereda, dan kemudian menghilang, hanya menyisakan kehangatan tangannya di sekitar tanganku. Memalukan. Aku ingin memberitahunya. Aku senang dia ada di sisi aku di sini pada akhirnya.